Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Syarta dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, tahun ajar 2024-2025. Di video kali ini saya akan membahas salah satu bencana yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu bencana likuifaksi dan tsunami di Palu pada tahun 2018. Yang yang pertama yaitu histori daerah. Histori daerah Palu terletak di jalur seismik aktif yang membuatnya rentan terhadap gempa bumi sejak tahun 1900-an. Telah terjadi beberapa gempa besar di wilayah Palu ini, termasuk gempa pada 1 Desember 1927 yang mengakibatkan tsunami dengan ketinggian 10 meter dan menewaskan sekitar 200 orang. Dan juga pada tahun 1938 terjadi gempa yang hebat juga melanda Palu ini, menyebabkan air laut naik dan menghancurkan rumah-rumah di sepanjang pantai. Terus yang di poin kedua yaitu ada kejadian sebelum 2018. Wilayah Palu telah mengalami serangkaian gempa kecil yang sering terjadi pada sebelum kejadian tsunami dan likuifaksi besar pada tahun 2018. Tapi tidak ada peringatan yang signifikan mengenai potensi bencana besar dalam waktu dekat. Dan yang kedua, kenapa berpotensi terkena bencana? Yang pertama ada geografis. Palu terletak di sepanjang sesar Palu Koro. Yang merupakan jalur aktif seismik. Aktivitas pada sesar ini dapat memicu gempa bumi dengan magnitudo yang sangat tinggi secara mendadak. Peta kerawanan bencana menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk dalam kategori zona rawan tinggi terhadap gempa dan tsunami. Yang kedua ada kerentanan terhadap tsunami. Palu berada di dekat dengan laut sehingga berisiko tinggi terhadap tsunami. Peta kerawanan bencana KRB menunjukkan bahwa daerah pesisir pantai di Palu dapat mengalami tsunami dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Sejarah juga mencatat beberapa kejadian tsunami di wilayah Palu ini yang menambah risiko bencana. Yang ketiga, potensi likuifaksi. Tanah Palu terdiri dari pasir yang tidak padat dan memiliki tingkat air tanah yang sangat tinggi. Kondisi ini membuatnya sangat rentan terhadap fenomena likuifaksi di mana tanah kehilangan kekuatan dan berperilaku seperti cairan saat terjadi guncangan gempa. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kota ini memiliki potensi likuifaksi yang sangat tinggi. Dan yang keempat, sejarah kebencanaan. Sejarah juga mencatat banyak bencana yang melanda Palu, termasuk gempa bumi dan tsunami sejak tahun 1900-an. Terdapat 8 kejadian gempa besar yang merusak dalam rentang waktu tersebut. Kronologi bencana. Yang awal itu pada gempa bumi awal pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat terjadi gempa awal berkekuatan sekitar 6,0 skala Richter di dekat Kabupaten Donggala. Ini merupakan tanda awal dari aktivitas seismik yang lebih besar. Selanjutnya, gempa utama. Pada pukul 17.02 WIB, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Palu dan Donggala. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km dan berlokasi sekitar 27 km timur laut Donggala. Guncangan ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur termasuk jembatan dan bangunan. Ketiga, peringatan dini tsunami. 5 menit setelah gempa utama, yaitu pukul 17.07 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan ini berlaku untuk wilayah pesisir Palu dan sekitarnya. Selanjutnya terjadi tsunami. Sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia bagian barat, tsunami melanda pantai Palu dengan ketinggian mencapai 1,5 meter di beberapa lokasi seperti Donggala,
Tinggi gelombang diperkirakan mencapai hingga 10 meter. Tsunami ini menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan menimbulkan banyak korban jiwa. Selanjutnya, terjadi likuifaksi. Setelah tsunami, fenomena likuifaksi juga terjadi di beberapa daerah, termasuk Petobo dan Balaroa. Tanah yang tidak stabil mengakibatkan tanah amblas ke bawah dan banyak bangunan yang hancur. Selanjutnya terjadi juga gempa susulan. Setelah kejadian utama, terdapat lebih dari 22 kali gempa susulan dengan kekuatan bervariasi antara 2,9 hingga 6,3 skala Richter yang terus mengguncang daerah tersebut. Dan yang terakhir, penutupan peringatan tsunami. BMKG mencabut peringatan dini tsunami pada pukul 17.36 WIB setelah memantau kondisi air yang mulai surut. Dampak yang ditimbulkan pasca bencana, yaitu ada dampak positif. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan kewaspadaan. Kedua, dukungan komunitas dan relawan. Ketiga, perhatian internasional. Terus dampak negatifnya, satu, yang pertama terjadi banyak korban jiwa dan luka. Jumlah korban jiwa mencapai 2.256 orang dengan rincian 1.703 di Kota Palu, 366 di Sigi, dan lainnya di daerah sekitarnya. Selain itu, 4.612 orang mengalami luka-luka dan 1.309 orang dilaporkan hilang. Yang kedua, kerusakan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur sangat parah dengan sekitar 68.451 unit rumah hancur, serta kerusakan pada sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Total kerugian diperkirakan mencapai 13,82 triliun yang mencakup sektor permukiman, infrastruktur, dan ekonomi produktif. Yang ketiga, pengungsian. Sekitar 223.751 orang terpaksa mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara akibat kehilangan tempat tinggal mereka. Yang terakhir, dampak psikologis. Bencana ini menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat yang selamat, termasuk masalah kesehatan mental seperti stres pasca trauma atau PTSD dan kecemasan. Selanjutnya, ada upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak bencana ketika bencana terjadi lagi. Untuk meminimalisir dampak bencana di Palu, berbagai upaya pencegahan dan mitigasi telah dirancang dan dilaksanakan berikut. Berikut ini keempat strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mitigasi struktural. Penataan ruang yang berdasarkan analisis resiko bencana untuk menghindari pembangunan di kawasan rawan bencana. Terus yang kedua, mitigasi non-struktural. Kita harus mengedukasi dan melatih masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi bencana. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui penyelamatan diri dan evakuasi saat terjadinya bencana. Yang ketiga ada penguatan kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga bisa dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini termasuk berbagai informasi dan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Yang terakhir ada penggunaan teknologi. Kita dapat menggunakan teknologi untuk mengembangkan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman bencana serta secara cepat dan akurat sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan jika akan terjadi bencana yang sangat dahsyat. Ya, sekian dari saya. Saya rasa sudah. Untuk sumber mungkin saya akan cantumkan di deskripsi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.